Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Andarini Permata Cahyaning Tias, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan tema materi teks untuk kegiatan menyimak dan membaca. Next. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya Desri Devina Wulandari dengan akhiran NIM 093, yang kedua ada Nala Aula Indi Milkia dengan akhiran NIM 094, yang ketiga ada Citra Wahyu Arinintias dengan akhiran NIM 122, dan yang terakhir ada Denara Sahira Gina Alkanti dengan akhiran NIM 134. Next. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran dari kami, yaitu arah dan capaiannya. Yang pertama ada menjelaskan makna kegiatan menyimak dan membaca dalam proses pembelajaran bahasa. Yang kedua ada mendeskripsikan pengertian teks berita, teks petunjuk, dan teks iklan. Yang ketiga mengidentifikasi karakteristik serta struktur yang terdapat pada teks berita, teks petunjuk, dan teks iklan. Yang keempat ada menguraikan pelaksanaan kegiatan menyimak pada teks petunjuk dan teks iklan dalam pembelajaran bahasa. Dan yang terakhir ada menjelaskan penerapan kegiatan membaca dalam memahami isi teks berita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada latar belakang, yaitu keterampilan berbahasa terdiri dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis yang saling berhubungan dalam kegiatan pembelajaran. Di antara keterampilan tersebut, menyimak dan membaca memiliki peran penting sebagai dasar dalam memahami berbagai jenis teks, seperti teks berita, teks petunjuk, dan teks iklan. Namun, kemampuan siswa dalam memahami isi teks itu, khususnya teks berita dan teks iklan, masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pemahaman terhadap teks petunjuk membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan saat melaksanakannya. Oleh karena itu, diperlukan proses pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan menyimak dan membaca oleh siswa. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Citra. Dipersilahkan. Baik, di sini ada menyimak dalam pembelajaran bahasa. Menyimak adalah keterampilan berbahasa reseptif. Menyimak adalah salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat respektif pada saat proses pembelajaran eh, berlangsung. Keterampilan ini jelas mendominasi aktivitas siswa dibanding dengan keterampilan berbahasa lainnya, termasuk keterampilan berbicara. Namun, pembelajar keterampilan ini baru diakui sebagai komponen utama dalam pembelajaran berbahasa. Pada tahun 1970-an, yang ditandai oleh munculnya teori total physical response, the natura approach, dan silent period Iskandar oleh Iskandar Wasid 2011. Ketiga teori ini menyatakan bahwa menyimak bukanlah suatu kegiatan satu arah, kemudian mendominasi aktivitas siswa dibanding keterampilan lain. Yang kedua diakui sejak 1970-an, TPR, natural approach, dan silent period. Yang ke Selanjutnya adalah proses menyimak. Proses menyimak ada dua, yaitu menerima suara, psikomotorik. Yang kedua di proses otak, kognitif, dan efektif. Yang bersifat interaktif, tapi bukan satu arah. Kemudian didukung teknologi seperti audio, video, dan lain-lain. Tetapi di sini ada kendala. Kendalanya yaitu yang pertama masih menggunakan
metode lama. Jadi hanya dengar dan jawab. Yang kedua adalah kurang mendapatkan perhatian dalam pembelajaran. Selanjutnya dapat diajarkan. Yang pertama secara mandiri atau terintegrasi. Jenisnya ada menyimak cepat dan menyimak pemahaman. Lalu selanjutnya adalah membaca dalam pembelajaran bahasa. Menggunakan pendekatan proses. Pembelajaran membaca dapat menggunakan pendekatan proses. Proses yang dimaksud adalah proses membaca. Pembelajaran membaca dengan menggunakan pendekatan dapat meningkatkan keterampilan membaca. Eh, Keterampilan kegiatan proses membaca meliputi yang pertama, persiapan untuk membaca, yang kedua, membaca, yang ketiga, merespon, yang keempat, mengeksplorasi, yang mengeksplorasi teks, yang kelima, memperluas interpretasi. Kemudian ada tujuan. Yang pertama adalah menambah pengetahuan, lalu mengaitkan dan memahami informasi. Yang ketiga, yang selanjutnya siswa belajar mengenai membaca efektif dan memahami teks. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada macam-macam teks. Yang pertama ada teks berita. Nah, teks berita itu adalah teks yang menyampaikan informasi tentang peristiwa terkini secara jelas, faktual, dan terstruktur. Nah, dalam pembelajaran teks berita itu membantu siswa mengembangkan kemampuannya dalam membaca dan menyimak, serta melatih mereka memahami isi dan menemukan informasi yang penting, baik, benar, dan tepat. Nah, yang kedua ada teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi langkah-langkah atau arahan yang disusun secara teratur untuk membantu seseorang melakukan suatu kegiatan dengan benar dalam menyimak dan membaca. Teks ini melatih pemahaman instruktur serta ketelitian dalam mengikuti setiap tahap. Yang ketiga ada teks iklan. Teks iklan adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat secara persuasif dengan tujuan menarik perhatian. Dalam pembelajaran, teks iklan itu membantu siswa mengembangkan keterampilan menyimak dan berbicara, terutama melalui penggunaan media seperti audio visual dan kegiatan diskusi. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik dan struktur teks berita, teks petunjuk, dan teks iklan menurut Rahman 2017. Next. Yang pertama di sini ada struktur berita, yaitu di sini ada segitiga piramida terbalik ya. Yang pertama itu ada teras atau LED, yaitu informasi terpenting 1 sampai 2 paragraf pendek. Asdikamba 5W1H, yaitu menyampaikan informasi paling penting dan pokok berita biasanya memuat 5W dan 5W1H. Yang selanjutnya ada tubuh atau body, yaitu yang berisi informasi penting, detail, latar, bukti, kisah, argumen, kontroversi, data, konteks, yaitu detail kejadian seperti kronologi, fakta tambahan, dan kutipan dari narasumber. Dan yang terakhir itu ada ekor atau tail, yaitu informasi tambahan atau penegasan, serta kesimpulan, yaitu menambahkan informasi tambahan, kesimpulan, atau dampak dari peristiwa tersebut. Next. Lalu
Selanjutnya ada karakteristik teks berita. Karakteristik teks berita antara lain yaitu yang pertama ada berisi informasi faktual dan aktual tentang suatu peristiwa. Yang artinya teks berita menyampaikan kejadiannya benar-benar terjadi, bukan hanya cerita fiksi atau opini seseorang. Berita biasanya mengangkat peristiwa yang sedang terjadi atau baru saja terjadi, sehingga pembaca mendapat informasi yang aktual dan relevan. Yang kedua, disampaikan secara objektif dan tidak memihak. Penulisan berita harus menyajikan fakta dengan netral, tanpa tambahan opini pribadi, penilaian, atau referensi. Tujuannya agar pembaca bisa menilai sendiri informasi yang diberikan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Teks berita menggunakan bahasa langsung dan lugas, sehingga pembaca bisa memahami isi berita dengan cepat, tidak menggunakan kata-kata yang berbelit-belit atau ambigu. Yang terakhir ada memuat unsur 5W plus 1H, yaitu what, wow, when, where, why, how, agar informasi lengkap. Yang dimana itu agar teks berita harus bisa menjawab pertanyaan yang ada yang next. Lalu, lanjut yang kedua ini struktur petunjuk. Struktur teks petunjuk terdiri dari yang pertama ada judul, menunjukkan kegiatan atau hal yang akan dilakukan. Judul berfungsi untuk menyatakan kegiatan atau panduan yang akan dilakukan. Judul biasanya dibuat singkat, jelas, dan langsung menggambarkan isi teks. Dengan adanya judul, pembaca dapat langsung mengetahui topik atau tujuan dari petunjuk tersebut. Yang kedua ada tujuan, menjelaskan hasil yang ingin dicapai. Bagian tujuan menjelaskan manfaat atau hasil akhir yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan. Meskipun bersifat opsional dan tujuan sangat membantu pembaca memahami alasan atau kegunaan dari petunjuk tersebut sehingga mereka dapat termotivasi untuk mengikuti langkah-langkahnya. Yang ketiga, ada bahan atau alat, berisi daftar bahan atau alat yang diperlukan. Pada bagian ini dijelaskan berbagai alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Penulisan alat dan bahan terus harus lengkap dan jelas agar pembaca dapat mempersiapkannya terlebih dahulu sebelum memulai proses. Hal ini penting untuk menghindari hambatan saat kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir ada langkah-langkah, yaitu tahapan melakukan kegiatan secara urut. Bagian ini merupakan inti dari teks petunjuk. Langkah-langkah disusun secara urut dan sistematis, mulai dari awal hingga akhir kegiatan. Setiap langkah harus ditulis dengan jelas, menggunakan kalimat perintah atau instruksi, sehingga mudah diikuti oleh pembaca. Urutan yang tepat sangat penting agar kegiatan dapat dilakukan dengan benar dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Next. Lalu ada karakteristik teks petunjuk, yaitu karakteristik yang teks petunjuk yang pertama berisikan langkah-langkah atau tahapan melakukan sesuatu. Teks petunjuk selalu memuat serangkaian langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Langkah-langkah ini menjadi inti dari teks karena memberikan panduan praktis kepada pembaca dalam melakukan sesuatu kegiatan dan secara benar. Yang kedua, disusun secara sistematis dan berurutan. Langkah-langkah dalam teks petunjuk disusun secara runtun dari awal hingga akhir. Urutan ini tidak boleh acak karena setiap tahapan saling berkaitan. Jika urutannya tidak tepat, maka hasil yang diperoleh bisa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Teks petunjuk umumnya menggunakan kalimat perintah seperti siapkan, campurkan, atau lakukan. Kalimat imperatif ini bertujuan untuk memberikan instruksi secara langsung kepada pembaca sehingga lebih jelas dan mudah diikuti. Dan yang terakhir, menggunakan kata hubung waktu seperti kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Dalam teks petunjuk sering digunakan kata hubung waktu seperti kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Kata-kata ini berfungsi untuk menunjukkan urutan langkah atau dan membantu pembaca memahami alur kegiatan secara runtun. Next. Selanjutnya ada struktur teks iklan, yaitu terdiri dari judul atau slogan, kalimat singkat yang menarik perhatian. Bagian ini berupa kalimat singkat yang dirancang untuk menarik perhatian pembaca. Judul atau slogan biasanya dibuat semenarik mungkin, mudah diingat, dan mampu menimbulkan rasa penasaran.
Fungsi utamanya adalah sebagai pancingan agar orang tertarik membaca atau melihat iklan lebih lanjut. Yang kedua, isi iklan, penjelasan tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Pada bagian ini dijelaskan keunggulan, manfaat, serta alasan mengapa produk tersebut layak digunakan. Penyampaian isi iklan biasanya dibuat jelas, singkat, namun tetap menarik agar pembaca memahami informasi utama dengan cepat. Dan yang terakhir, ada penegasan atau ajakan, bagian yang mengajak pembaca untuk menggunakan atau membeli produk. Bagian ini berisi kalimat mengajak atau mendorong pembaca untuk melakukan tindakan seperti membeli atau menggunakan produk. Contohnya seperti, ayo coba sekarang, dapatkan segera, atau jangan lewatkan kesempatan ini. Bagian ini sangat penting karena menjadi penutup yang memperkuat tujuan iklan, yaitu mempengaruhi pembaca agar tertarik. Next. Dan yang terakhir ada karakteristik teks iklan, yaitu yang pertama ada bersifat persuasif atau membujuk pembaca. Teks iklan dibuat dengan tujuan utama memengaruhi pembaca agar tertarik dan akhirnya menggunakan atau membeli produk. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan cenderung membujuk, meyakinkan, dan mendorong pembaca untuk mengambil tindakan. Yang kedua, menggunakan bahasa singkat, menarik, dan mudah diingat. Iklan biasanya disusun dengan kalimat yang tidak panjang, tetapi tetap jelas dan menarik. Hal ini bertujuan agar pesan dapat cepat dipahami dan mudah diingat oleh pembaca, bahkan dalam waktu singkat. Yang ketiga ada menonjolkan keunggulan produk atau jasa. Dalam teks iklan selalu ditampilkan kelebihan atau keunggulan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Keunggulan ini bisa berupa kualitas, harga, manfaat, atau keunikan lainnya yang membuat produk tersebut berbeda dari yang lain. Dan yang terakhir ada menggunakan kata-kata yang menarik perhatian membaca. Teks iklan sering menggunakan kata-kata kreatif, unik, dan mencolok agar mampu menarik perhatian. Kata-kata seperti terbaru, terbaik, hemat, atau promo sering digunakan untuk menimbulkan minat pembaca. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, di slide ini kita membahas tentang kegiatan menyimak teks petunjuk. Menyimak teks petunjuk itu bertujuan agar siswa mampu memahami langkah-langkah suatu kegiatan secara tepat dan berurutan. Nah, hal ini penting karena teks petunjuk tidak bisa dilakukan secara acak, melainkan harus sesuai urutan agar hasilnya benar. Dalam proses menyimak, siswa itu yang pertama harus perlu fokus dan memperhatikan dengan baik. Namun, tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga memahami isi dan maksud dari petunjuk tersebut. Selain itu, siswa harus mampu mengingat urutan langkah-langkah yang disampaikan. Dan untuk membantu pemahaman siswa, itu harus menggunakan strategi mencatat poin-poin penting dengan panduan dari guru. Dengan cara ini, siswa lebih mudah memahami isi teks tanpa harus menyalin seluruhnya. Kemudian slide selanjutnya. Baik, slide ini yaitu menyimak teks iklan. Menyimak teks iklan bertujuan untuk memahami informasi yang bersifat persuasif, yaitu informasi yang bertujuan mempengaruhi atau menarik perhatian. Dalam pembelajarannya, terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga ada observasi, dan yang keempat ada refleksi. Namun, pada awal kemampuan menyimak siswa masih rendah karena kurang fokus dan metode yang digunakan itu kurang menarik. Oleh karena itu, digunakan metode cooperative learning, yaitu belajar secara berkelompok. Dengan metode ini, siswa bisa berdiskusi dan saling bertukar pendapat, ditambah dengan penggunaan media gambar atau pembelajaran menjadi lebih menarik. Kemudian, slide selanjutnya. Pada slide ini yaitu membaca dalam memahami teks berita.
Membaca merupakan keterampilan penting dalam memahami teks berita yang berisi informasi, informasi faktual, dan sistematis. Nah, kegiatan membaca itu tidak hanya sekedar melihat teks, tetapi juga melibatkan proses memahami, mengolah, dan menyimpulkan informasi. Dalam prosesnya, membaca dilakukan dengan fokus dan bertujuan yang jelas untuk memperoleh informasi penting. Siswa perlu mengidentifikasi unsur 5W dan 1H, serta menentukan ide pokok agar dapat memahami isi berita secara lengkap. Nah, setelah itu, siswa juga diharapkan mampu menyimpulkan isi teks berita dengan bahasa sendiri agar mudah dipahami. Kemudian penggunaan media seperti gambar atau video itu juga dapat membantu meningkatkan pemahaman sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Baik, selanjutnya saya kasih ke moderator. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh Nala. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Yaitu menyimak dan membaca merupakan keterampilan dasar yang saling berkaitan dalam memahami informasi lisan maupun tertulis. Nah, teks berita, petunjuk, dan teks iklan dapat melatih kemampuan berbahasa siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Penggunaan metode seperti guided notes taking dan comparative learning serta media audiovisual dapat meningkatkan pemahaman dan minat belajar. Selain itu, membaca teks berita melatih berpikir kritis melalui identifikasi 5W plus 1H, ide pokok, dan penyimpulan. Oleh karena itu, pembelajaran yang inovatif dan variatif sangat diperlukan agar siswa mampu memahami dan menerapkan berbagai jenis teks dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung ke classroom. Kita sudah berada di penghujung presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.